setelah, kalau dalam dalam sirah Nabawiyah itu setelah Nabi Adam ya. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan Nabi Nuh itu yang pertama apa namanya ya, berdakwah gitu. Karena kalau Nabi Adam itu kan ke anaknya kan, ke anaknya, ke keluarganya. Tapi yang ke manusia itu katanya ada ulama ya, sebagian ulama yang mengatakan ya, yang pertama berdakwah ke manusia di luar keluarganya itu adalah Nabi Nuh. Nuh gitu. Nah, Nabi Nuh katanya adalah nabi yang Ini ya Bu Zul? generasi ke-10 Bukan itu, ya. Bi. Hah? Kola Robi ini bukan. Kola Robi ini. Ini Oh, Tapi kan turunan Nabi Adam juga, Bu Nel. surat Kenapa? surat Kan turunan Nabi Adam juga. salah Yang ya Bu. ya. ke-10. Ntar, mana dia ya? Ya, kenapa Bu Yuni? Kan turunan Nabi Adam juga. Turunan generasi ke-10-nya. Ya, ya enggak, maksudnya gini, yang ke maksudnya ke umatnya. Oh, Hud ya. Jadi Ya, surat Hud. maksudnya Nabi Ini ya Bu Zul? Nabi Ah, Adam surat Hud. itu kan dia belum belum ini pendapat beberapa ulama ya. Nabi Adam, nah, ulama tafsir maksudnya ya, para mufasir. Iya. Jadi Nabi Adam itu Ya, berdakwah kepada anaknya ya, gitu dua. kan, kepada anaknya. Hmm. Nah, Ya, kemudian Nabi yang pertama pada berdoa bawahnya. Ya, ya, kaum ya, ya, betul. Ya ini ya. Ya, ya. ya, Oke. pada Oh, masyarakat banyak itu maksudnya Bu Yuni ya. Ada udah ditambahin Nah, ini tuh, kola ya. katanya Yang Nabi mana? Nabi Ada Nuh udah tambahin gitu kola kok ya. enggak ini ya? Nah, hmm. Ya. kemudian Nabi Nuh Berarti katanya ada yang Bu Zul yang baru lagi. Iya. Coba saya kirim deh ke Bu Evi lagi. Yang barunya. Ya, ya. oke, sambil Tidak menunggu apa-apa, nggak ada call. Nabi Nuh generasi ke. Ya. Jadi mulanya Habis. turun Nabi Adam Habis itu tikusnya. mulanya dari anaknya, cucunya semuanya beriman gitu, jadi orang soleh. Nah, lama-lama generasi-generasi kesekian, jadi orang-orang yang soleh itu dibuatlah patung-patungnya. Tetapi sampai di zaman Nabi Nuh, umatnya menyembah patung-patung orang-orang soleh itu. Jadi Nabi Nuh diutus oleh Allah dalam kondisi yang demikian, ya. Nah, kemudian Nabi Nuh katanya berdakwah selama 950 tahun, tetapi yang beriman hanya berapa? 80. 80 80. orang. 80 orang, ya. Jadi yang beriman hanya 80 orang. Jadi bisa tidak sampai satu orang dalam 10 tahun ya. Ya. Luar biasa. Jadi itulah yang masuk ke dalam kapal Kapal ya. Nabi Nuh, ya, yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Nuh punya anak 4 orang, ya. Jadi ini nama Berarti anaknya, kita yang masuk yang 80 itu ya. ya. Jadi ya Keturunan. nama anaknya ada, namanya Ham, ada Sam, ada Yafis, ada Kanan. Nah, tapi Kanan Kanan yang inilah yang Ini Zul. meninggal. yang durhaka, yang dia Durhaka. tidak mau, dia mengungsi sendiri, ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi Nuh untuk naik kapal, dia tidak mau gitu, ya. Termasuk istrinya. Jadi istrinya dan Istrinya. anaknya Kanan tidak mau naik ke kapalnya Nabi Nuh. Malah waktu Nabi Nuh membuat kapal, istrinya juga ikut mengatakan Nabi Nuh gila gitu, ya. Nah, jadi ini untuk sekelumit kisah tentang Nabi Nuh, ya. Nah, kalau kita lihat di surat Hud ini dari ayat 25 sampai 48 itu semuanya cerita tentang Nabi Nuh, ya. Nah, kemudian Nabi Nuh meminta anaknya untuk naik ke kapal, tetapi anaknya tidak mau, ya. Kemudian di surat 46 Allah mengatakan, ya. Nah, kemudian wahai Nuh, kata Allah, sesungguhnya dia bukan keluargamu, kata Allah, ya. Dikatakan karena anaknya, dia kan Nuh berdoa kan, sebelumnya kan Nuh berdoa, ya. Nah, agar ya, nah Nuh memanggil anaknya, ya. Nah, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, sungguh anakku gitu kan adalah keluargaku. Ya, ayat 45 ya. Sungguh anakku ada, mengapa ini kita sampaikan? Karena ini berhubungan dengan nanti ayat 47 ya. Nah, coba kita perhatikan surat Hud ayat 45. Ya. Dan Nuh ya menyeru atau berdoa kepada Tuhannya, ya. Maka ya, dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya
anakku ya, ibni ya, ini anakku, min ahli, dari keluargaku. Nah, wa inna, dan sesungguhnya janji engkau ya, aku adalah benar, dan engkau adalah yang paling adil, atau yang para penghukum ya, yang hakim yang paling adil gitu. Nah, jadi Inu tetap berharap anaknya ikut dengannya. Nah, kemudian Allah mengatakan di ayat 46, Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Ya. Allah berkata kepada Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun wa iruma inufala, dan ini terusnya ya, tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, ya. Dan sesungguhnya ya, nah jadi perbuatannya tidak baik, maka janganlah minta kepadaku, ya. Nah, tidak dan tidak bagimu ya dengannya ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya minta kepadaku yang engkau tidak mengetahui ilmunya gitu, maksudnya ilmu. Jadi ada sesuatu, maksudnya ilmu Allah ya, mengapa Allah melarang Nuh untuk berdoa untuk keselamatan anaknya itu ya. Karena Allah mengatakan tadi dia bukan keluarga. Keluarga ini kelas ya Bu ya. Engkau tidak mempunyai ilmunya gitu. Hanya Allah yang tahu ilmunya. Ini sesungguhnya aku ini Peringatan kepada kamu. menasihatkan kepada engkau ya, bahwa engkau adalah termasuk orang-orang, kalau misalnya kalau engkau berdoa demikian gitu maksudnya ya. Nah, jadi ini Inu yang berkata ini aizuka ini ya. Sesungguhnya aku meminta ya. Jadi kepada engkau, dan sehingga engkau adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kalau maksudnya kalau Nuh berdoa seperti itu, dia meminta anaknya sementara anaknya durhaka, nah dia adalah termasuk orang-orang yang bodoh gitu ya, orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian di ayat 47 kita mengatakan demikian, wahai Nuh, dia bukan keluargamu ya kan. Maka itu jangan engkau meminta ya yang tidak ada ilmunya bagi engkau. Nah, sehingga engkau masuk jadi orang-orang yang bodoh, maka 47 ini Nuh berkata lagi kepada Allah ya. Nah, gitu. Kerasnya ya, nah, Allah Sekarang kita mengatakan. lihat apa kata Nuh kepada Allah. Setelah Allah mengatakan Nuh bahwa anak itu bukan keluargamu ya. Nah, ya. Nah, apa kata Nuh kepada Allah? Silakan Bu Zul. Ya. Ayatnya Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Nel dan Bapak semua yang telah memberikan tugas kepada saya. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laysa li bih ilm wal taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Saya bacakan saya uraikan ayat Hud ini. Penggalan pertama yaitu adalah qala, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran fathah, pelakunya huwa. Akar kata qawala menjadi qola sesuai dengan kaidah Syiah 1 poin 2. Kemudian yang fa'ala. Suara apa sih? Muhammad Yunus dan Muhammad 10 artinya dia telah berkata. Penggalan kedua Robbi. Ini adalah KBM dengan ciri KBM-nya kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Yang kedua Tetap adalah kita lewati aja Bu Zul karena tadi sudah ada Robbi. ya. Oke. Penggalan ketiga ini artinya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan keempat Aslinya apa? Nah, kenapa jadi ini? Ini adalah bentuknya huruf bermakna. Seharusnya inna karena ada ya sukun menjadi ini. Ya, jadi ya sukun ini menarik ya. Ya. Inna nih ya.
Inna. Menarik Artinya huruf sebelumnya menjadi sesungguhnya. kasroh gitu. Ya. Penggalan keempat, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan kelima, auzu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD berawalan A, berakhiran domah. Pelaku ana, akar kata aza, dari awaza menjadi aza. Ini juga kaidah 1.2. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam kamus Minus 285, artinya aku sedang berlindung. Penggalan keenam, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, k, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Lanjut Bu Evi. Penggalan ke-8, an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-9, as'ala, bentuknya KKSAD, seharusnya adalah as'alu, karena ada an, harokat akhir menjadi patah. Cirinya berawalan a, pelaku ana, akar kata sa'ala, pola kata kerja af'ala. Terdapat kamus Minus 161, artinya aku sedang meminta. Coba pola kata kerjanya apa? Apa benar? Pola kata kerjanya coba pikirkan lagi apa? Fa'ala. Taruh. Ayo Buzul. Af'ala ada alif di depannya. Af'ala pola. Iya, afala. Pola kata kerjanya apa? Tunggu dulu. Kan itu as'ala. Aslinya as'alu kan? Fa'ala. Fa'ala biasa. Fa'ala biasa. Maaf. Kepancing dengan alifnya. Fa'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia polanya af'ala apa jadinya? Ya, Yus'ilu. Ya, yus'alu Ini yang untuk kata ini, as'ala itu coba jadikan polanya af'ala. Apa? Us'alu. Coba yang lain apa? Yus'ilu. Nah, us'ilu. Yus'ilu. Us'ilu. Af'ala Oh yus'ilu. ya, af'ala yuf'ilu ya, iya, us'ilu, ya benar. Yus'ilu ya. Nah, jadi gini, mungkin terpengaruh dengan a itu ya. Iya benar, pengaruh dengan Tapi selalu diingat bahwa kalau dia KKSAD, ya, kalau dia a itu berarti polanya fa'ala. Iya. Kalau polanya af'ala u. Iya. Ya, dan dia kasroh sesudahnya. Iya, betul lupa. Gitu. Terpancing kan ini jadinya lu. Ya. Jadi aslinya gimana aslinya tuh? Nah, Fa'ala. aslinya apa? Nah, kalau ini kan pelakunya ana, Pak. Sekarang saya tanya sama Pak Ketua. Kalau Ya. pelaku apa, Pak? Pelaku as'alu. Pelaku As'alu. yas'alu. Pelaku yas'alu. Nah, kalau pelaku ana, As'alu. nah, as'alu. Karena ada an jadi Salah. nah gitu, Pak. Kan polanya fa'ala. Tapi kalau polanya, coba sekarang kalau polanya af'ala apa, Pak? Pelakuannya apa kalau polanya af'ala? Polanya apalah? Ya. KKSAD-nya. Yus'ilu. Yus'ilu ya. Ya. Nah, kalau Yus'ilu. ana, Uf'ilu. us'ilu ya. Us'ilu. Ya. Ainnya kasroh. Ya, Enggak ada kedua, ain. huruf 2 kasroh. Ya. Ya. Oke. Maaf Bunel, pancing dengan alif. Ya, penggalan 10K bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan 11 ma, bentuknya huruf bermana, artinya apa yang. 12 laisa, bentuknya huruf bermana, Nah, Laisa ini apa? KKN Bunel. Nah, KKN khusus. KKL khusus Bunel ya, KKL khusus. Kena Ya, juga. silakan. Bahkan Batman, Bu. KKL khusus.
cirinya berakhiran fathah, ya kan? Pelakunya huwa, Kalau kakak khusus nggak ada akar katanya layasa ya benar ya? nggak ada punya Laisa kata. aja. Kalau Laisa, khusus tidak akar diurai. kata Khusus. Kan laisa, khusus nggak punya Kalau kata. khusus kan nggak ada. artinya polanya tetap fa'ala benar? Ya, Kepala. Ya, fa'ala. Artinya tiada bukan ya? tiada atau bukan. Ya, tiada atau bukan ya. Ya, kemudian penggalan 13 li bentuknya huruf jer artinya bagi. Penggalan 14 ba bentuknya huruf jer artinya dengan. Penggalan 15 hi bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan 16 ilmun bentuknya KBKK cirinya berakhiran tanwin. Akar kata alima bentuk kata kerja fa'ala bentuk kata benda fi'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 277 untuk akar kata 208 adalah yang dicari. Artinya ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya kenapa dia doma? Yang ilmu itu. Karena dia subjek. Ya, Subjek dari Malaysia itu ya. Laisa. Bukan dari Laisa. Dari Laisa. Ya, lanjut Bu Evi. Kemudian 17 wanya harusnya ini lupa dihapus pun harusnya Alifnya. alif ya. Huruf bermana artinya dan. Kemudian penggalan 18 illa bentuknya huruf bermana artinya kecuali. Penggalan 19 takfir. Ini adalah bentuknya KKSAD. Ya benar. KKSAD seharusnya takfiru. Karena ada illa jadi sukun. Jadi kenapa dia jadi sukun? karena ada illah. Apakah ilah menjadikan sukun? Oh, Kenapa dia sukun? yang tadi itu yang apa? Tunggu dulu. Kenapa Ada sukun? wow. Ada bukan. Ini sebelumnya Bu Evi lupa. Nah, ini aja. Nggak usah tengok sebelumnya, yang ini aja. Ada an itu Bunda. Ada Ada wow. Kalau an kan kota. Mungkin Bu Evi mau jawab, Apa? kenapa tahfir ini sukun? Karena ada wa atof. Ada wow. Iya, Ya, iya. ada wow. Karena ada an dia ada sebelumnya jadi karena ini Kalau masih an kan fathah, Ibu. Jadi Oh, tahfir. Oh, iya, fathah. takfirli. Ada yang mau jawab? Kenapa? ini Ibu Rasmi, illa tahu dan Ibu iya. Bu Rasmi kenapa tahu? Wa illa takfir. Bu Rasmi karena apa? Il dan la, Bunda. La In dan la ya. Innanlah. Jadi dia huruf syarat ini. Iya. Innanlah ya, Jadi innanlah. ini yang mensukunkan. Ya, in dan la. Jadi ini dibagi dua. Ya, Oh, ini bagi dua berarti ya. Innanlah. Ya. Ya Ila lupa. itu in dan la. Ya. In dan la. Jadi karena Jadi ila itu artinya bukan kecuali, tapi artinya apa? Janganlah. Lah. in Lah janganlah. jangan bukan. Jadi apa artinya? In Lah janganlah mati bahwa. kan. Lah janganlah mati. Lahnya kan lah, bukan lah. Tidak. Jika Tidak. tidak. Jadi sesungguhnya Jika tidak. tidak. Sesungguhnya ya. tidak. Bahwa tidak. Ya, jika tidak. Jika tidak. Ya. Ini berarti ini in ya. Ya. Di bawah kali Bu Bawah Evi. nulisnya Bu Evi. Di bawah kali Bu Evi, bukan di situ. Benar. Ya, enggak apa-apa di situ. Iya Nggak di apa-apa. situ. Enggak apa-apa. Iya. Karena dia terhitung penggalan berarti. In Iya. tambah la, dua penggalan Lah dia. doang. In dan la. Yang Lahnya tadi lah. enggak ya benar. La alif lam Bu Evi. Ya tambah alif Alif lam lam. kan? Alif lam. Ya. Lam alif. La-nya bukan la fathah ini, alif lam Bu Evi. Lam alif. Tambah alif Bu. Yang artinya tidak.
Lanafi, baby. Oh, lanafi. La malik. Ya. Apa tambah alif, tambah alif. Nah, Nah, jadi in itu berartikan apa? Jika. jika tidak, Jika tidak. ya. Takfir, KKSAD, Aslinya, aslinya takfiru. Karena Tetapi- ada in, ada an, itu In. yang benar. Karena ada an, jadi takfir. Cirinya berawalan ta, berakhiran domah. Pelakunya anta, akar kata ghafaro, pola kata kerja fa'ala, artinya engkau memberi ampun. ya. Penggalan 20, li, bentuknya huruf jer, artinya bagi. Penggalan 21, wa, Nomornya ganti dong. bermana, artinya dan. Penggalan Li itu sendiri-sendiri ya. Ada 2 tuh ya. Dan Jadi dua Li. ini. itu juga berarti. Li dan li ya. dan ya. Sendiri ya, sukun sendiri. Bagiku ya. Jadi li adalah huruf jer, artinya bagi, ya sukun adalah kata ganti, artinya aku. Jadi Ya. bagiku. Kemudian Ya. 22 22. ya. Oh 23 kali Bunda, karena itu kan in dan lam. 19 ya. Nah, 20 Li sendiri ya sendiri, Bu. ya, jadi 23 ya. Wah, huruf bermakna artinya dan. 24 tarhamni. Nah, itu gimana? Teman yang lain gimana itu? Tarhamni. Tarham saja. Tarham. Ini enggak di apa? Ini sendiri lagi. Tarham sendiri, ni sendiri. Ini ada ya-nya itu. Woi, banyak benar aku salah nih. Oh, tambah banyak Setiap- bahasanya, Bu Zul. Setiap penggalan nih. Biasa aja, Bu. Biasa Karena aja. ada Nilainya 5 ini. ada sukun. Pelajar. Gak apa-apa, Bu Gak Zul. apa-apa, Bu Zul. Kita sama-sama belajar. Bulan puasa. Iya. Tarham adalah bentuknya KKSAD, seharusnya tarhamu karena ada wa di depannya, ya. Ya, karena ada wa dan Ada in ya. ya. Jadi Nah, ya. masih berkaitan Wa itu dengan mengatakan bahwa dia sama dengan kakek tadi sebelumnya. hukumnya ya. Jadi ini tarham ya. Ya, tarham. I-nya gabung sama ya sukun, Bu. Iya, Gabung. Ini Oh, dengan ini sama KKSAD sini. cirinya berawalan ta, berakhiran doma. asli. Pelakunya anta, akar kata rohima, polanya fa'ala, artinya menghormati, Merahmati. Rahmati. rahmat. Ya, Dia rahmat. lebih ke anu ya. Merahmat itu kan belas kasihan ya. Engkau, Rahmati ya. Dia kalau di kamus kan artinya belas kasihan kan? engkau merahmati gitu ya. Engkau memberi belas kasihan gitu ya maksudnya. Engkau belas kasihan. Ya. Engkau belah kasihan gitu, padaku gitu ya. Atau Ya. kasihannya engkau beri, Dan engkau belas kasihan engkau kepadaku. belas kasihani aku gitu ya. Kau belas kasihanilah. Dan jika tidak engkau memberi ampun bagiku Nah, dan engkau tidak kan jadi gini ya. Jadi Ah, coba iya. teman-teman perhatikan ya. oh ya Jadi dua-dua kalau ya. ada wa atof, yang atofnya la ini termasuk diatofkannya. Iya, iya. Jadi Oh, dan jika tidak engkau memberi ampun bagiku, ya, nah. dan Jika tidak, tidak engkau engkau merahmati aku, Merahmati jadi aku. gitu. Jadi kalau ada wa atof, dan ada la, kakek Sadi sebelumnya pakai la, maka dia juga pakai la gitu. Iya, iya, iya. Ya, Baca terimanya, ya. engkau dalam kurung tidak, Bu Ebi. Engkau yang ini. Yang tarham ini. Oh, ini. Engkau dalam kurung tidak ya. Engkau tidak merahmati aku. Oh, kamusnya berapa, Bu Zul? Berapa ya? Kalau Mahmud Ya. 3 sama judul 139. 139. Terima kasih. Tidak merahmati itu lebih ke tidak belas kasihan, Bu Ebi. Belas kasihannya. Sini Jadi sih engkau- menaruh kasihan. Ya, engkau Mengasihani. tidak menaruh kasihan boleh. Ya. Mengasihani. Apa? Kalau tidak mengasihani ya Mengasihani. boleh. Mengasihani. Engkau tidak Itu bahasa mengasihani. Indonesia yang baik itu. Mengasihi. Ya, Mengasihani. boleh. Mengasihani. Mengasihani. Mengasihani lah, Ah. lebih ke mengasihani. Oke. Ngasihi sayang itu. Nah, itu. Oke. Dan, oh, Mama Yunusnya berapa, Pak Ketua?
139. 139. Ya. Munawir. Penggalan 25 ya. Ini belum Bu Evi. Masih Belum ya? tadi kata ganti artinya aku. Terus penggalan selanjutnya 25 ya. 26. 6 nih. Nah, 26 ya. Akun. Nah, kenapa akun? Nah, tuh. Jawab syarat. Nah, itu jawabnya. Jawab syarat. Walaupun fa-nya ada, ya. Ya. Coba, Tadi coba, kan coba ya, kembali lagi ke yang tadi, Bu Evi. Karena ada an huruf itu ya. syarat. Ya, Kita tadi sudah huruf jumpa ya. syarat. Coba, In coba ya. perhatikan ya. Jadi ada kalimat syarat. Kemudian kalau ada wa, berarti dia masih di kalimat syaratnya. Ya. Tetapi tidak ada wa lagi, tahun tiba-tiba dia sukun, itulah jawab syaratnya. Ya. Ya. Nah, Heeh. Jadi Coba lanjut. ini huruf syarat, maka yang selanjutnya adalah ya nanti kita terangkan nanti. Nah, lanjut dulu. Ya. Lanjut Buzul nih. Ya, berarti akun bentuknya kakak adik seharusnya akunu. Ya, Aku. Hah? Ya, aku menjadi ini ya. Ya kan? Seharusnya akunu karena ini adalah kalimat syarat menjadi akun. Karena ini adalah jawab syarat ya. Kalimat jawab syarat, maaf. Ya. Kalimat jawab syarat maka menjadi akun. Nanti dibuat Buzul aslinya akunu. Ya. Ada wawunya, ada Ada wawu wawunya. sukunnya Akun. antara ka dan nun ini. Menghilangkan Akunu. sukun maka menjadi akun. Ya, Nah, karena dia disukunkan sehingga dua-dua sukun wawunya hilang. ya. Cirinya berawalan a, ya kan, berakhiran doma. Ya. Pelakunya anak, kata kawana menjadi kana. Sesuai dengan kaidah 1.2. Pola fa'ala artinya jadikanlah aku. Nah, dia kakak SAD. Kalau kakak SAD itu harus pelaku dulu ya. Aku jadikan. Aku menjadi. Aku menjadi. Jadi kalau kana ini dia biasanya ada 3 artinya ya. Yang untuk kana itu bisa adalah, bisa menjadi, bisa dahulu. Ya, aku menjadi. Tergantung nanti konteksnya. Nah, di sini lebih cocoknya aku menjadi. Ya. Oke. Kemudian penggalan selanjutnya mina bentuknya huruf jer, seharusnya min karena ada alif lam di depannya maka ditambah harokat fathah jadi mina, artinya dari. Penggalan 26 ya. Al-khosirina bentuknya KBPA objek jamak. Zul tidak boleh bilang objek. Oh, nggak boleh bilang ya. Khosirina adalah bentuknya Kenapa KB tidak boleh bilang objek? jamak karena dia bukan objek lagi karena dia Karena jar majrur. jar majrur. Dia Ya, jar karena ada min. karena dia predikat Predikat. Ah, ya. dari kana. Ya kan? Ya. Mana Terus, subjeknya? KBPA objek. KBPA objek. KBPA Objek kana mana? KBPA jamak. Cirinya hilang. Subjek kananya mana? dulu Budal. Cirinya itu didahului oleh huruf jer, diawali oleh alif lam. Itu ciri kata bendanya. Ciri pola pelaku aktif apa nih? Ya. Pelaku aktifnya adalah Jamak. belum. Ini kan masih KBPA. Berawalan hurufnya panjang dan kasroh itu. Ya, jamaknya ya sukunna. Iya. Akar kata khosiro, pola kata kerja fa'ala, kata kerja Objeknya hilang Bu Evi. khosirun, pola kata benda bentuknya fa'ilun, Iya. pola kata benda jamaknya KBPA jamak aja. fa'ilina, artinya orang-orang yang
merugi. Ya. Arti keseluruhannya. Keseluruhannya mana Bu Epi? Ya. Dia telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, bahwa aku memohon kepadamu apa yang tiada bagiku dengan ilmu pengetahuan. Dan jika engkau tidak memberi ampunan kepadaku, dan engkau tidak tidak Merahmati. merahmatiku, niscaya aku menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi sebenarnya yang Tidak mengasihaniku tadi. Mengasihani ya tadi. Mengasihani. ya, coba jadi bahwa ini sebenarnya lebih cocok karena ya. Jadi dia berkata, ya Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu karena aku memohon kepadamu dari apa yang tiada ilmu bagiku, gitu kan? Karena. Nah, karena aku memohon kepadamu, ya, apa yang tiada ilmu bagiku, ya. Balik. Itu kan apa namanya, ya. Aku mohon padamu karena yang tidak ilmu bagiku, ya. Dan jika engkau tidak memberi ampun kepadaku dan mengasihi. Ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu karena aku memohon kepadamu apa yang tiada ilmu pengetahuan bagiku. Dan jika engkau tidak memberi ampun kepadaku dan engkau tidak mengasihaniku, niscaya aku jangan orang yang aja. merugi. Bukan orang-orang kan sendiri Bu Musani. Iya, sendiri. Nuhnya ya sendiri kan? Kan jamak tadi. Kan kan Nuh. al-khasirina Kan jamak tadi. Jamak, Ya. Pak. Orang-orang yang Jamak, merugi. Aku menjadi orang-orang gitu ya. Cuma di atas itu masih ada tuh terjemahannya. Kan Nabi Nuh Aku sendiri. termasuk lebih cocok juga. Saya Boleh. Apa? Aku menjadi atau aku termasuk boleh. Maksudnya Pak gini Pak, kan banyak orang yang merugi. Aku salah satu dari dia gitu Pak. Oh gitu ya. Ya kan? Oh bukan Nabi Musa sendiri, bukan Nabi Nuh sendiri Tadi berarti ya. termasuk lebih cocok ya. Lebih Termasuk. cocoknya termasuk. Nah, makanya ya. Ini saya aku Jadi termasuk. kita termasuk ya. Ya. Jadi kalau Menjadinya diganti termasuk. coba perhatikan ya. Jadi akun itu kita artikan aku adalah gitu. Aku adalah termasuk, min itu kita artikan termasuk ya. Aku adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tadi akunannya kita artikan aku adalah. Tadi aku menjadi tadi. Ya, Tukar aku adalah. Aku adalah. Biar enak ya kan. Nah, aku adalah. Nah, min ini dari dalam kurung termasuk. Min boleh artinya termasuk kan? Boleh. Bisa dari, bisa termasuk ya. Nah, gitu. Nah, aku adalah termasuk ya. Itu ya Pak. Oke. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Ini doa Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh meminta anaknya durhaka, tapi Nabi Nuh minta ampun kepada Allah, anaknya diselamatkan gitu kan ya. Tapi Allah mengatakan jangan engkau meminta karena dia bukan keluargamu dan tidak ada ilmu bagimu gitu. Jadi ilmunya ada di Allah gitu ya. Nah, jadi ini macam-macam tafsirnya ya, tapi sebagian besar ahli tafsir ya, ini mungkin ya sebagian besar mungkin bisa Dianu dulu Baby. Ya, stop share. Ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ini dari ulama tafsir ya. Jadi besar ahli tafsir mengatakan memang Kan'an itu yang durhaka itu anaknya kan 4 tadi ya. Nah, yang Kan'an yang durhaka itu anaknya kan ada tadi Ham, Sam dan Yafis, kemudian Kan'an. Nah, sebagian besar ulama mengatakan bahwa anaknya Kan'an ini anak kandungnya gitu. Tetapi ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa dia bukan anak ini yang saya sampaikan nih, mohon maaf, saya berlindung pada Allah karena hari bulan puasa ya. Tapi ini yang saya dengar dari adopsi ulama tafsir, ada yang malah disebutkan namanya ya, yang itu yang seorang salafi yang namanya Hasan Basri ya. Hasan Basri seorang salaf ya pada abad ke-7 Masehi. Dia mengatakan bahwa Kan'an ini bukan anak kandung katanya. Jadi Kan'an ini
maksudnya istrinya berselingkuh gitu, ya. Nah, jadi makanya ini kan pendapat dia, makanya katanya di surat Hud itu kan dikatakan kan, laisa min ahlika, surat yang ayat ke-46. Iya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia bukan keluargamu, kata Allah kan. Iya. Ya. Nah, tapi itu hanya pendapat, ya. Tapi itu hanya pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan tidak demikian, ya. Nah, tapi yang Hasan Basri ini, yang seorang Salafi abad ke-7 ini mengatakan demikian, tapi kebenarnya Allahu alam. Tapi dalam kisah ini Kan'an dan istrinya tidak ikut kan ke dalam kapal, ya. Nah, tapi ini banyak ulama tafsir yang membantah bahwa dia adalah anak kandungnya gitu. Tapi walau alam, hanya Allah yang tahu. Ya. Ya, saya mohon ampun kepada Allah kalau menyampaikan hal yang tidak benar, tapi itu yang saya dengar dari ulama tafsir gitu, ya. Nah, tapi itu Mungkin tidak juga. tidak penting bagi kita. Yang pentingnya adalah bahwa ya, jadi Nabi Nuh merasa salah langsung minta maaf itu. Itu yang penting bagi kita. Bahwa kita kalau kita merasa bersalah ya terhadap sesuatu, apalagi yang tidak ada ilmunya bagi kita, maka kita langsung minta ampun kepada Allah gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua langsung bertobat ya. Langsung bertobat. Nih Nabi Nuh kan memohon ya, mohon ampun ya, dan mohon belas kasihan dari Allah gitu. Jadi dengan artinya kita mohon ampun, mohon belas kasihan dari Allah gitu. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kan kesalahannya enggak anu ya, maksudnya ya. Ya kan dia kalau saya kewajaran seorang bapak gitu kan ya. Nah, tapi karena Allah sudah mengatakan jangan Nuh, engkau tidak ada ilmu tentang itu gitu. Ilmunya hanya di Allah gitu ya. Nah, jadi Nabi Nuh langsung minta ampun, minta ampun, dan langsung dia mengatakan kalaulah tidak diampuni oleh Allah dan tidak dibelas kasihani oleh Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ini Bapak Ibu ya. Jadi intinya di surat Hud ini, begitu kita merasa kita salah ya, mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya bagi kita, mari kita langsung minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah itu dengan suara yang rendah, dengan namanya ya, merendah gitu ya. Oh, engkau terima ampunanku, kalau tidak engkau kasihani aku gitu kan. Nah, aku termasuk orang yang merugi gitu ya. Jadi contoh-contoh doa yang kita pelajari. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Dikit Bunel ya. Ya, silakan. Terima kasih Bunel. Ya. Pertama untuk Bu Zul, tadi PPT-nya udah bagus. Cuma Ya. tadi penjelasan tadi sebaiknya ditulis juga Bu Zul. Misalnya tadi apa tadi? Nah, huruf syarat ya. Saya menerangkan huruf syarat ya. Yang tadi berarti misalnya min menjadi mina tadi misalnya gitu ya. Itu kan supaya PPT-nya menjadi lebih lengkap begitu. Oh iya. Ada penjelasan yang di sana tadi kan. Nah, itu bagus. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Bunel, nambahin keterangan dari Bunel tadi. Yeah. Memang ada keterangan bahwa keluarga itu ada dua. Satu keluarga nasab, yang kedua keluarga sabab. Stop. Keluarga nasab itu gini, adalah keturunan secara jasmani. Keluarga sabab itu adalah keluarga yang karena ketauhidan. Jadi wa ala ali Muhammad itu adalah keluarga Muhammad. Makanya bermohon kita menjadi keluarga Nabi Muhammad. Suara Pak Budi hilang. Suaranya jauh, Pak. Iya. Jadi kita bermohon kepada Allah menjadi keluarga Nabi Muhammad. Jadi ada keluarga nasab, ada keluarga sabab. Nah, dalam ini hakikatnya adalah untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa Kan'an itu pada hakikatnya bukan keluarga dari keimanan, tetapi dia hanya keluarga keturunan. Nah, kita berharap karena tidak dalam nanti di akhirat itu kan istri anak itu belum tentu bisa menjadi penolong kalau tidak sababnya itu dalam satu keimanan. Nah, karena itu maka tadi kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita itu tetap dalam keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi
Memang ada keluarga nasab, ada keluarga sabab. Keluarga nasab itu adalah keluarga yang karena keturunan jasmaniah. Keluarga sabab adalah keluarga yang karena keimanan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita di Gramatikal Alasan ini menjadi keluarga sabab yang menjadi keluarga Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja Bunda. Terima kasih. Mohon Ya, maaf mungkin suaranya ya, kurang betul jelas. sekali yang disampaikan Terima Pak kasih. Budiana. Jadi nyambung dengan yang tadi ya. Sebagian besar mufasir, ahli tafsir itu mengatakan bahwa Kan'an adalah anak kandung Nabi Nuh, gitu ya. Ya, dengan alasan seperti yang dikatakan Pak Budi tadi. Yang dimaksud dengan keluarga itu maksudnya yang tadi ya, keluarga maksudnya di sini ada bukan keluarga Keimanan. sabab ya, keluarga sabab gitu. Dia keluarga nasab memang kan gitu. Ya. Keluarga nasab memang dia anak kandungnya gitu. Tapi dari keluarga sabab, nah dia karena dia menentang gitu kan. Dia menentang, istrinya menentang gitu kan ya. Nah, jadi itu dikatakan bukan keluarganya. Nah, Ya. jadi Benar. ya jadi sebentar Pak. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Pak Budi itu malahan di dalam surat apa ya yang surat Fatir ya, yang Allah mengatakan ada keluarga Allah kan. Nah, Allah kan tidak punya keluarga. Nah, tapi Allah mengatakan keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Adalah orang yang ahlul Quran gitu. Saya di surat apa ya? Bentar. Nah, nanti pada kesempatan lain lah ya kita bahas itu ya. Nah, itu siapa ahlul Quran kan gitu. Nah, sesungguhnya ini bunyinya ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ahlina min kholqihi kila wa min ahlillah ahlul Qur'ani wa khosotuhu ya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa keluarga Allah itu? Tanya seorang sahabat. Mereka adalah ahlul Quran dan orang pilihan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Gitu. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Budiana ya. Oke. Nah, ya ada lagi yang mau menambahkan silakan. Saya Bu, dikit Bu. Ya silakan Pak Ayat. Saya ayat ini mengingatkan masa kecil saya Bu. Ya. Masa kecil saya kan di kampung saya itu kan banyak dulu masih apa itu anaknya nikah dengan beda agama gitu ya Bu ya. Ya. Di kampung saya di Tapsal dengan Tapani Tapsal kan batasan Bu. Ada Ya. ketegasan di ustadz atau orang tua ayat ini yang dipanggil nih. Kalau dia pindah ke agama, dia bukan jadi keluarga. Masih ingat tuh, masih ingat saya itu. Ya. Ayat ini yang Ya. dipakai gitu. Jadi kalau ada Ya. anaknya nikah dengan agama lain dari Betul. agama dicoret dari ahli waris Bu. Jadi keluarga Dulu nasab saya- itu ya. Iya Bu. Keluarga nasab betul. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan sebagian besar mufasir itu ahli tafsir ya, mengatakan bahwa Kan'an adalah anak kandungnya. Hanya beberapa saja termasuk yang Hasan Basri tadi ya, yang menerjemahkan lain gitu. Tapi itu tidak perlu kita apakan. Itu hanya sebagai untuk menambah pajak gitu ya. Tapi Bapak Ibu sudah lewat ya, mungkin untuk kalimat syarat itu aja tandanya tadi ya. Jadi bahwa kalau dia ada wa, maka dia wa-nya itu adalah berarti yang sebelumnya. Kemudian ketika kita ketemu tidak pakai wa lagi dan dia terputus, maka itu adalah jawab syaratnya gitu. Kalimat jawab syarat. Mungkin itu aja yang perlu kita ketahui ya. Satu itu aja. Kalau dulu, warna ya, apa nih? Apa abu-abu? Yang lainnya nanti. Enggak, yang untuk apa ornamen itu. Waktunya sudah panjang ya. Nah, jadi sebentar. Nah, sudah lah. Terus Bapak Ibu. Perduanya kan tinggal. Jadi kalau ada syarat, Kalau bagus apa? apakah dia hanya in dibeli saja abu-abu. atau pakai la Kan ya? pasang Jadi harus langsung. diingat ya. Kalau ada ilah itu hati-hati. Mungkin di kalimat syarat ya. Nah, jadi kalau jadi berarti ini kakek sadinya terpotong. Kakek sadinya sukun ya. Sukun maksudnya, sukun. Kemudian kalau ada wa lagi, nah ini nanti kakek sadinya sukun lagi. Sadinya sukun lagi. La ini ikut di sini. Kalau dia wa, kalau ada wa, la-nya ikut di sini. Kemudian tiba-tiba nanti ada kakek sade yang sukun, tapi tidak ada wa-nya tidak ada, berarti itulah jawab syaratnya. Maka di sini Bapak Ibu boleh menambahkan maka, niscaya, atau tentu gitu ya. Nah, mungkin itu aja tambahannya ya. Oke Bapak Ibu baik ya. Punah sebentar. Sudah lah, Ya, begini masih kecil. ada lagi? Silakan.
Ini benar yang tadi tuh. Kalau dua Pak macam Helmi itu WA berarti dia. saya terus, jadi saya harus jawab WA Pak Helmi. Bu Nel nanya, saya nggak keburu, maaf ya Bu Nel. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi aku mirobika, kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kesalahan datang dari lisan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon maaf juga ya, ini karena apa yang saya sampaikan dari semua sisi ulama tafsir gitu. Iya benar. Ya, ya benar.